Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. 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 Ya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, diingatkan kembali untuk teman-teman boleh on cam terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengganti namanya sesuai format. Dan silahkan untuk yang belum berwudu, wudu terlebih dahulu, dipersiapkan juga alat tulisnya. Gimana teman-teman, udah siap? Siap. Siap, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selawat serta salam kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Sebelum memulai acara MI ini nih, kakak mau tanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman beberapa ya. Coba ulang. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya khair, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, dan pastinya tetap semangat dalam mengikuti rangkaian MAI pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak ingin membacakan beberapa rangkaian pada acara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan tilawat pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang ketujuh sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutupan. Nah, langsung saja kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Nah, selanjutnya akan ada pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh Muhammad Adriansah. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin off cam karena terkena jaringan, Kak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih kepada yang telah membacakan tilawah. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi pematerian, akan ada pembacaan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada operator, boleh untuk menampilkan CV-nya. Ya, ini profil beliau. Beliau adalah Muhammad Rafi Anggara, merupakan seorang edupreneur dan penulis yang memiliki banyak pengalaman di bidang sosial, pendidikan, ataupun proyek menulis. Beliau tinggal di Soreang, Bandung, Jawa Barat, dan lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 November 1997. Teman-teman bisa kepoin pemateri kita pada hari ini di Instagramnya beliau @mrafianggara ataupun di YouTube beliau Muhammad Rafi Anggara Education for Dakwah. Pendidikan terakhirnya beliau berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga pernah menerima beberapa penghargaan di antaranya Best Paper di ICIC Yomi, presenter di LPI TVET konferensi, partisipan terbaik di UTHM Malaysia, dan beberapa pengalaman organisasi beliau yaitu founder of Edwah Group, wakil ketua Asosiasi Lembaga Quran Mahasiswa Indonesia, ketiga koordinator divisi UKM Bimbingan Al-Quran Intensif di UPI, dan juga berikut beberapa profesional experience dari beliau. Yang pertama, penulis buku 9 antologi dan buku panduan dinamik hijaiyah. Yang kedua, pengajar di Baki Al Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pematerian yang akan dibawakan oleh Ustadz Rafi. Kepada Ustadz, apakah sudah ada di Zoom? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, suara saya terdengar. Terdengar Ustadz. Sudah siap, saya Ustadz? masih pakai HP karena laptopnya agak nge-lag. Tapi kita mulai aja mungkin ya. Oke Ustadz. Nanti saya ada masuk dari device baru. Ini saya pakai kaos, gak apa-apa ya? Gak apa-apa Ustadz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada sebuah statement mengatakan tidak ada harapan di masa depan tanpa kekuatan di masa kini. Jadi saya agak ragu ya, tapi gak tahu nih karena kita online. Tapi bukti bahwasanya masa depan tuh kita bisa melihat harapan gitu ya. Maka hal ini tuh harus penuh semangat, kekuatan. Apalagi ini mahasiswa baru kalau saya lihat ya. Mahasiswa baru itu harus masih semangat-semangatnya. Boleh dinyalain audionya semuanya? Jawab bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rame ya. Di sini kelihatan ada 268 ini ya yang di Zoom termasuk saya dan panitia. Artinya nih banyak banget mahasiswa baru dari Ikopin. Alhamdulillah sebuah kesempatan berharga buat saya, buat silaturahim buat sama teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya mau nanya kabarnya. Kalau sehat, boleh ketik angka 1 di chat box. Kalau lagi kurang sehat, boleh ketik angka 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah nih udah pada banyak yang ngetik ya. Masya Allah.
Oke, ini saya panitia lagi menambahkan device dari laptop ya. Alhamdulillah laptop baru nyala. Boleh di-admit aja. Wah, Masya Allah nih 87 chat masuk ya. Adakah yang sedang tidak sehat? Kita lihat. Saya izin live dari apa ya? Iya, Kak, Mangga. Cek suara saya terdengar. Ada, Kak, jelas. Oke, alhamdulillah. Baik. Sebentar. Laptopnya maaf ya. Oke, saya izin share screen. Ya, alhamdulillah di sini banyak yang jawab di chat box ya. Kebanyakan angka 1, tapi tadi kayaknya ada angka 0 deh ya. Ya, kita doakan semoga yang sedang kurang sehat Allah berikan kesehatan ya, lekas Allah angkat penyakitnya, menjadi penggugur dosa, menjadi pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang sedang sehat tetap jaga kesehatan ya, apalagi sekarang lagi masih Covid. Dan pertanyaan apa kabar hari itu pertanyaan yang sangat penting karena nggak basa-basi. Mungkin dulu nanya kabar itu kayak basa-basi ya, tapi sekarang udah sangat penting banget ya nanya kabar. Mungkin teman-teman kemarin ada yang dapat undangan dari saya sama siapa? LO saya yang menghubungi saya tuh saya kirim undangan. Jadi saya tuh sekarang akhir-akhir ini lagi agak mengeriuh. Tapi mudah-mudahan apabila ada hal yang kurang tepat. Kita alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kemudian bertatap muka walaupun masih maya ya, bertatap maya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa silaturahim langsung ya. Dan harapannya nih teman-teman yang hadir di sini walaupun online tetap semangat, tetap jaga adab-adabnya. Kalau punya wudhu itu lebih baik. Kalau berpakaian yang baik ya, yang jangan sampai di atasnya rapi tapi di bawahnya pakai kolor gitu ya. Itu termasuk dalam adab-adab menuntut ilmu. Dan juga kita bersyukur karena diberikan kesehatan, hidayah inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sedang kondusif boleh dinyalakan videonya ya biar kelihatan ganteng cantiknya. Kita tak lupa juga curah limpahkan selawat serta salam kepada teladan kita ya habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya yang beriman, kepada tabi'in dan kita senantiasa berdoa semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saya masih menunggu ya karena laptop saya itu semalaman nyala terus dipakai kerja beberapa hal. Jadi ini gitu pagi-pagi langsung agak ini. Mudah-mudahan segera sehat nih. PPT-nya masih loading. Ya, alhamdulillah nyala. Beberapa hari atau pekan lalu ya dari panitia itu menghubungi saya dan kebetulan banget itu saya lagi pulang perjalanan dari Majalengka ke Bandung lagi di travel. Dan diminta buat sharing itu hari Ahad ini, di mana hari Senin itu saya ada hari spesial dan kelihatan share screen-nya dan saya iakan gitu ya karena menuju pernikahan itu saya gak mau stres gitu ya, gak mau stres dan ingin banyak banget berbagi kayak gini dan alhamdulillah bisa silaturahim. Dan pembahasannya itu adalah tentang personal branding ala Rasulullah. Nah, bicara soal personal branding ala Rasulullah berarti bukan bicara soal
bukan bicara soal Rasulullah ketika usia 5 tahun gitu ya. Bukan cuma itu, ketika Rasulullah usia 10 tahun, ketika Rasulullah memasuki usia remaja gitu enggak, tapi full gitu ya. Dari Rasulullah bangun tidur sampai Rasulullah tidur lagi, dari Rasulullah bangun pribadi sampai dengan bangun keluarga, bangun masyarakat, sampai dengan bangun negara kepemimpinan gitu. Itu mengikuti Rasulullah gitu. Tapi pertanyaannya, kita sendiri udah belum ngikutin Rasulullah, atau kita sendiri udah ada sebuah branding belum yang tertera atau nempel di diri kita gitu. Nanti ada pertanyaannya ya. Nah, bicara soal branding, kita bicara beberapa hal. Guru saya pernah share ke saya bahwasanya dalam bekerja apapun tuh ada 3 hal, ada 3 unsur. Yang pertama adalah, ini kita bukan dari pertama, dari yang ketiga. Yang ketiga itu unsur teknis, yang kedua itu unsur basic ya, basic. Yang paling atas itu adalah unsur faktor langit gitu. Jadi yang paling bawah itu teknis, yang kedua itu basic, yang paling atas itu faktor langit. Kalau teknis itu bicara kayak teman-teman pengen membangun sebuah personal branding, sebutlah sebagai seorang penulis gitu. Karena Rasulullah itu benar-benar menginstruksikan kita untuk berdakwah. Kita pengen dakwahnya itu lewat tulisan gitu misal. Nah, teman-teman bicara soal teknis, maka teman-teman bisa banyak nulis, bisa ikut banyak kajian, workshop kepenulisan, itu bicara soal teknis. Kemudian juga ada bicara soal faktor basic. Basic itu ada 3 hal, ada integritas, ada networking, satu lagi ada skill ya. Integritas, networking, dan skill. Bicara soal personal branding, integritas juga penting. Ketika teman-teman pengen menjadi seorang misal ustadz gitu ya, teman-teman sudah integritas belum membangun diri teman-teman menjadi seorang ustadz gitu ya? Ngajinya udah bener belum, dakwahnya udah bener belum gitu ya? Terus apalagi baca Qur'annya, tahsinnya udah bener belum gitu? Itu integritas gitu. Artinya kalau kita merasa belum, kita terus berjuang untuk bisa menekuni itu. Yang kedua ada networking. Networking juga penting. Rasulullah itu dari lahir semenjak balik itu sudah dikenal sebagai seorang al-amin gitu ya. Al-amin. Orang-orang mengenal beliau sebagai seorang al-amin itu kan nggak sekedar langsung datang ujuk-ujuk kamu al-amin, enggak kan? Tapi dia membangun networking. Semakin banyak dia networking, dan ternyata ketika dia membangun networking itu baik, terpercaya, kemudianlah terlahir itu julukan atau gelar sebagai seorang al-amin gitu ya. Al-amin itu personal branding teman-teman. Makanya networking juga penting. Teman-teman pengen jadi seorang penulis, tapi nulisnya cuma buat diri sendiri, gak di-share ke orang-orang gitu ya. Ya gak bakal terbangun itu personal branding. Makanya networking ini penting. Apalagi kalau networking teman-teman orang-orang yang hebat, pejabat, tokoh gitu ya. Teman-teman nulis sebuah buku, bukunya dikasih ke tokoh besar, misal kasih ke siapa ya, ke Jokowi gitu ya. Jokowi langsung dipromoin, itu teman-teman pasti langsung, wah kamu seorang penulis gitu. Paham nggak? Kalau udah viral, udah pasti brandingnya itu udah langsung tertanam kepada seseorang gitu. Dan yang terakhir ya, tadi ada integritas, networking, yang terakhir adalah skill. Nah, kata John Maxwell, your skills are what you put in yesterday. Commitment is what you must put in today in order to make today your masterpiece and make tomorrow a success. Itu artinya kurang lebih dilarang merokok ya teman-teman. Jadi teman-teman gak boleh merokok. No smoking ya. Apa artinya itu? Kemampuanmu ya adalah apa yang kamu tuangkan gitu ya, kemarin. Itu bicara soal skill, itu bicara hari kemarin teman-teman. Teman-teman pengen jadi penulis hari ini, keretek hati gitu ya, pengen jadi penulis, tapi gak punya skill, itu ya harus ditanam dulu dari hari kemarin kalau kita pengen sesuatu gitu ya. Makanya cita-cita itu bicara soal masa depan gitu. Dan dari hari ini kemudian kita latih skillnya. Teman-teman pengen jadi dokter gitu ya, maka ikut
jurusan kedokteran gitu. Kan itu dibangun skill dari hari kemarin untuk masa depan gitu. Dan bicara soal komitmen itu bicara soal hari ini, teman-teman. Commitment is what you must put in today in order to make today your masterpiece. Dan dengan komitmen inilah kemudian yang menjadikan hari esok kita sukses gitu. Makanya kata Nabi pun, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kalau lebih jelek, apa? Celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu apa? Merugi ya. Kita mau yang dari mana? Kita kan pengennya jadi orang yang beruntung ya. Pengen menjadi sukses apa menjadi beruntung? Coba pengen nanya. Jawab di chat box. Pengen sukses apa beruntung, teman-teman? Beruntung. Beruntung dan sukses. Beruntung enggak? Masya Allah. Sukses karena beruntung. Oke. Justru teman-teman ternyata dalam Al-Quran itu tidak ada kata sukses. Kalau yang saya paham ya, dan dapat dari guru saya gitu. Dalam Al-Quran itu tidak ada kata sukses. Tapi adanya apa? Muflihun. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung ya. Aflah itu qad aflahal mu'minun ya. Falaha itu beruntung, menang gitu ya. Beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang beriman gitu. Kemudian banyak ayat-ayat yang ujungnya itu muflihun gitu. Bukan yang beruntung tapi bukan orang yang sukses tapi orang yang beruntung gitu. Banyak orang sukses gitu ya, tapi gak Allah ridhoi gitu. Tapi orang beruntung gitu ya, itu definisinya adalah yang Allah ridhoi gitu. Jadi kita membangun personal branding itu bukan sekedar membangun doang. Pengen jadi penulis, tapi sekedar penulis gitu. Jadilah penulis yang Allah ridhoi. Jadilah contoh dokter yang Allah ridhoi. Jadilah seorang, misal di ini DKM apa? Ikhwan ya, Ikopin. Pengen jadi ketua DKM gitu, yang Allah ridhoi gitu. Jangan pengen jadi ketua DKM itu karena ambisi semata. Jangan pengen jadi ustadz itu karena pengen dipanggil ustadz gitu. Makanya dalam hadis yang cukup populer, orang-orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah hafiz Quran, adalah siapa lagi? Banyak yang penceramah atau apa, pokoknya identik dengan orang yang berilmu, tapi hanya sampai tenggorokannya saja gitu ya. Dia hafiz Quran, tapi cuman pengen disebut hafiz gitu. Dia penghafal Quran, tapi pengen disebut hafiz. Dia seorang dermawan, dia seorang yang sering ngasih uang, tapi niatnya itu bukan karena berbagi, tapi pengen disebut dermawan gitu. Dan orang-orang kayak gitulah yang pertama kali masuk neraka. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Dan kita berdoa semoga kita tidak menjadi bagian orang itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sukses gak cukup, tapi beruntung ya. Yang mana suksesnya itu diridhoi Allah gitu. Muhammad Al-Fatih dulu, nanti ada ya slide khusus Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dulu dia menghancurkan tembok Konstantinopel itu beruntung gitu ya. Beruntung karena Allah ridhoi gitu. Padahal orang-orang sebelumnya itu pun para kakeknya, ayahnya, buyutnya, semuanya itu berjuang untuk menaklukkan dinding Konstantinopel, tapi mereka belum beruntung gitu. Makanya jadilah kita orang yang beruntung ya, bukan hanya sekedar sukses. Oke, next. Nah, tadi udah dibacain CV saya, ini perkenalan saya, cuman ada yang lupa belum dibacain, yaitu Instagram saya. Kayaknya udah tuh belum, lupa ya, kayaknya belum deh. Instagram saya itu mrafianggara. Teman-teman boleh follow. Silahkan dibuka HP-nya sekarang, langsung dibuka Instagramnya, langsung di follow. Lumayan ya. Ini sedikit pemaksaan. Lumayan nambah 300 follower. Ini masih follower yang lama ya, 5 ribuan, sekarang udah kayaknya nambah. Sekarang saya itu aktivitas bisnis ya, membangun semacam ruang guru, tapi versi Islam, namanya Kelas Hijrah, bareng tim.
Udah setahun, alhamdulillah bisnisnya di situ, dan dari situ income-nya itu banyak untuk selain ada program sedekah juga, income-nya itu buat ngebangun rumah tahfiz. Alhamdulillah kita bareng tim di Majalengka sudah membangun rumah tahfiz. Pengajarnya dari kita juga, teman-teman. Sudah ada berapa? Kayaknya 80-an sampai 100-an santri udah belajar hafalan Quran di kita gitu, di kami. Nah, itu. Dan di samping itu saya juga sekarang masih aktif di kampus untuk support prestasi ya di kemahasiswaan fakultas. Itu ya secara profesional kerja. Di samping itu saya juga jadi tim editor jurnal internasional namanya JKPIS, Jurnal Kajian Peradaban Islam atau International Journal of Islamic Civilization Study. Itu sekarang juga saya terlibat di tim tersebut. Di samping ada agenda-agenda yang lain. Dan yang mungkin menjadikan saya bisa berdiri di sini awalnya itu karena saya jadi Mapres. Dulu 2019 saya jadi mahasiswa berprestasi ke-1 di UPI. Awal kali berprestasi dan mulai terbangun branding Mapresnya. Ini bahas personal branding ya. Akhirnya saya terbangun tuh sebagai seorang yang berprestasi. Tapi gak cuma berprestasi, saya berprestasi sambil aktivis Islam juga. Hingga akhirnya dari sana sering banget diundang-undang untuk ngisi materi dan sampai sekarang gitu. Kayaknya udah ratusan saya diundang untuk ngisi materi. Dan alhamdulillah ketika branding kita sudah terbangun, toa ibaratnya tuh. Toa yang kita miliki itu semakin besar. Orang-orang semakin mendengarkan kita. Bahkan diberikan kesempatan. Kayak saya hari ini siapa pikir saya bisa dulu kayak gini gitu ya, diminta untuk sharing jadi pemateri gitu ya, padahal saya masih usia berapa tahun sekarang, kira-kira berapa saya usianya? Saya 14 November kemarin baru 24 tahun ya, alhamdulillah. Dan insya Allah hari Senin ini melepas lajang gitu ya, hari Senin ini. Teman-teman mohon doanya ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran di usia 24 tahun. Amin, hatur nuhun. Itu perkenalannya. Nah, bicara soal personal branding, ada pertanyaan. Pertanyaannya, siapa kamu? Kamu dikenal apa? Bukan sekedar klaim diri ya, tapi orang-orang. Saya mengklaim diri saya sebagai seorang penulis, tapi ternyata orang-orang sedikit yang mengenal saya sebagai seorang penulis. Walaupun saya suka nulis, karena saya belum begitu concern. Nah, sekarang teman-teman, kira-kira teman-teman dikenalnya apa sih sama orang-orang? Udah ada belum? Atau jangan-jangan belum dikenal sama sekali? Gitu. Itu personal branding, teman-teman. Ada gak? Saya mau nanya teman-teman. Teman-teman dikenal sama orang sebagai apa? Atau pengen dikenal sama orang sebagai apa? Penulis kah? Pengusaha kah? Atau dosen kah? Boleh teman-teman ketik di chat box ya. Teman-teman pengen dikenalnya jadi sebagai apa? Atau sudah dikenalnya sebagai apa? Silahkan boleh di-share di chat box. Sebagai mahasiswa, Kang, ya udah silahkan di-share aja di chat box. Sebagai anak manja, silahkan ya. Ini belum ada yang ngetik ya, jangan-jangan masih bingung. Belum ada pengusaha beruntung. Sekarangnya ada beruntungnya di ujungnya ya. Entrepreneurship. Pengusaha sukses, Masya Allah. Pemain link handal. Link. Oke. Pemain link handal ya, belum ada lagi. Hunusan. Ingin dikenal sebagai anak yang sukses buat orang tua. Buat orang tua dihargai ya. Masya Allah. Sudah dikenal sebagai pebisnis, Masya Allah. Keren-keren. Oke. Baik sudah dikenal maupun ingin dikenalnya sebagai apa ya. Lagi-lagi ya bicara soal niat. Ini akan khawatirnya ada yang ini. Kita itu dalam membangun personal branding, niat itu yang paling awal. Nanti ada slide khusus soal mindset ya. Soal mindset. Jangan sampai kita dikenal itu karena pengen terkenal doang. Tapi karena ingin bermanfaat ya. Ingin dikenal karena kebermanfaatannya, karena karya kita. Kayak tadi sudah dikenal sebagai pebisnis. Berarti bisnis kita sudah bermanfaat buat
para customer kita gitu misal. Ya, buat orang-orang yang tahu kita, bukan hanya sekedar pengen dikenal, karena menjadi seorang yang terkenal itu tuh hisabnya lebih-lebih gitu ya. Bahkan godaannya juga lebih-lebih gitu. Bahkan ketika kita mencontohkan yang tidak baik, contohnya misal tadi sudah dikenal sebagai pebisnis, kemudian kita ada waktu bisnisnya itu malah menggunakan bisnis yang tidak syar'i ya, misal ada kreditnya, ada ribanya gitu, ada sistem samsaroh ala samsaroh kalau teman-teman tahu ya, kayak MLM gitu ya, kayak MLM-nya. Berarti orang-orang tuh mengenal kita pebisnis, dia juga bisnisnya sukses pakai MLM, gak apa-apa tuh. Akhirnya kita terinspirasi dengan orang tersebut, dosa jariah tuh yang ngikutin kita. Makanya personal branding itu bukan hanya sekedar pengen dikenal sebagai sosok apa, tapi pengen dikenal sebagai sosok yang bermanfaat gitu. Ya. Tadi ya, makanya tujuannya itu agar Allah ridho kepada kita. Dikenal sebagai buaya padahal buktinya setia. Oke, Rizky. Sudah dikenal sebagai bapak-bapak. Insya Allah sudah beristri ya. Oke, kita lanjut. Dalam Islam itu ada tiga hubungan ya. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum min nafsi. Hablum minallah itu vertikal ya, hubungan kita dengan Allah. Kayak sholat, puasa, apalagi doa ya, itu vertikal hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau hablum minan nas ya, hubungan kita dengan manusia itu horizontal ya, atau kebalik, maaf, horizontal, di mana kayak bersosial, bergaul, kemudian membangun pertemanan, kemudian bahkan zakat gitu ya, berorganisasi, itu tuh adalah hablum minan nas. Dan hablum minan nas itu justru hal yang paling banget perlu kita pertimbangkan gitu ya. Karena hubungannya langsung. Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita salah gitu ya, ketika kita berdosa, kemudian kita bertobat, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau kita misal ketika pengen jadi seorang penulis, nulis ternyata tulisan kita justru malah menyesatkan. Ya, menyesatkan. Orang-orang udah pada tahu tulisan kita tuh kok dia nulisnya gitu, menyesatkan. Itu berat banget tuh ya. Makanya jangan sekedar pengen tapi gak punya niat yang baik, proses yang baik, skill yang tepat gitu ya. Tapi harus benar-benar semuanya itu baik gitu. Pengen menjadi seorang public figure atau pengen jadi influencer gitu ya dikenalnya. Tapi malah mencontohkan yang tidak baik gitu. Misal ini contoh ya karena sudah terkenal. Contohnya Mimi Peri ya. Teman-teman Mimi Peri. Mimi Peri. Kemarin rame tuh Mimi Peri lagi di ruqyah sama Ustadz siapa? Yang ada Trans 7 tuh. Ya lupa. Beliau kan mencontohkannya tidak baik gitu ya. Bebencongan gitu ya. Orang-orang melihatnya walaupun hiburan, tapi bisa jadi itu menjadi memaklumi dan itu bisa jadi dosa jariah gitu. Kalau udah jadi public figure. Makanya berat. Kalau teman-teman merasa tapi membangun personal branding itu gak harus terkenal ya. Contohnya Uwais Al-Qarni, teman-teman tahu Uwais Al-Qarni? Dia itu gak terkenal di bumi. Kata siapa? Waktu dia hidup yang gak terkenal, tapi setelah dia meninggal terkenal. Orang-orang pada tahu dia dan terbangunlah personal branding dia setelah beliau wafat sebagai seorang yang begitu bakti kepada ibunya, tapi pengen ketemu Rasul gitu ya, menjaga banget akhlaknya kepada ibu, tapi ingin banget ketemu Rasul gitu. Personal brandingnya terbangun ketika sudah meninggal justru. Nah, makanya personal branding ini pun kalau kita salah dalam prosesnya bisa jadi amal jariahnya jariahnya itu baik itu dosa atau pahala mengalir terus bahkan sampai ketika meninggal. Sebutlah ya, ini sebagai pelajaran, ambil hikmahnya. Kemarin rame Vanessa Angel rame. Coba teman-teman ketika mendengar nama Vanessa Angel ya, beliau sudah terbangun personal branding apa kira-kira?
Itu kan ya? Akang nggak mau sebut ya. Kita mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Tapi kan itulah yang kemudian terbangun personal brandingnya. Makanya jangan sekedar membangun, tapi harus benar-benar sesuai apa yang Allah tuntun gitu ya. Batas-batas syariat gitu. Nah, di slide ini kita bicara soal soft skill and hard skill. Karena membangun personal branding tadi kan ada basicnya itu diantaranya skill ya. Tadi yang pertama faktor langit kita bahas, ada slide khusus. Skill ini ada hard skill, ada soft skill. Ketika teman-teman punya hard skill sesuatu, contohnya menulis itu hard skill apa soft skill? Hard skillnya bisa ada hard skillnya, ada soft skillnya ya. Tapi hard skillnya juga itu yang dominan. Itu bisa dilatih ya, keterampilan. Tapi kalau soft skill itu dibangunnya gak dengan latihan, tapi pembiasaan ya, pembiasaan. Dan branding itu terbangun. Kayak kemarin saya sebar undangan, saya nyebar undangan tuh ke ribuan kontak pakai tools gitu ya. Dan ada yang nyangkut, ternyata Akang ini apa? Bapak kontrakan dulu saya KKN gitu ya. KKN dulu kontrak di bapak tersebut, dan bapak tersebut tuh HP-nya baru hilang, nomor saya gak ada. Ditanya ini siapa gitu. Raffi Pak yang dulu KKN di bapak. Oh Raffi yang dulu rajin ke masjid. Oh Raffi yang dulu suka ikut kajian gitu. Kan jadinya ingatnya itu gitu ya. Personal branding kan itu ya. Personal branding. Ingatnya tuh kebiasaan, itu soft skill. Ya, jika hard skill adalah suatu kemampuan yang bisa diasah melalui pendidikan formal, maka soft skill bisa diasah dengan cara memperbaiki attitude personal yang sudah dibawa seumur hidup. Ya, seperti itu. Kemudian soft skill, keterampilan ini khusus terkait soft skill, karena hard skill itu mungkin teman-teman dadakan gitu ya, pengen bisa programming, ikutlah pelatihan seharian. Insya Allah teman-teman bisa jadi programmer gitu ya. Teman-teman pengen jadi seorang mungkin ya, leader gitu ya, seorang motivator, pembicara, ikutlah gerak training motivator 2 hari gitu, 3 hari bisa jadi. Tapi kalau soft skill gak bisa kayak gitu ya. Makanya soft skill ini penting. Keterampilan yang sifatnya cenderung abstrak, kemampuan non teknis pada diri seseorang yang terbentuk secara alami, dan seterusnya. Nah, bicara soft skill juga ada interpersonal, ada intrapersonal. Kalau interpersonal tadi hablum minanas, kalau intrapersonal itu hablum minafsi yang ketiga. Hablum minafsi apa? Hubungan dengan diri kita sendiri ya. Nah, bicara soal soft skill, ini pun mungkin bahasa Islam itu adalah akhlak, teman-teman. Akhlak. Kan tadi attitude ya kalau bahasa yang slide sebelumnya. Tapi kalau bahasa Islam itu akhlak. Ya, akhlak, dan nggak bisa akhlak itu dibangun ujuk-ujuk. Makanya ketika teman-teman nanti udah punya keluarga, punya anak, bangun akhlak itu bukan ketika anak itu usia balig, tapi bangun akhlak itu bahkan dari perut, ketika masih dalam kandungan. Dikasih motivasi, wah calon ulama gitu ya, calon penghafal Quran gitu ya, anakku sayang gitu misal. Bahkan ketika belum bisa bicara, belum bisa berpikir gitu ya, misalnya namanya siapa, oh Muhammad calon ulama gitu. Itu proses membangun akhlak, dan terus sampai dengan kemudian juga dia udah balik, besar, dewasa gitu. Akhlak itu dipupuk dari semenjak dalam kandungan. Nah, dan kita lihat akhlak Rasul ya. Teman-teman yang sudah pernah baca Sirah Nabawiyah mungkin melihat bagaimana Rasul dari kecil sudah yatim ya, semenjak lahir, kemudian umur sekian menjadi seorang yatim piatu, sudah belajar bagaimana mengembala domba ya, belajar menjadi seorang pemimpin. Rata-rata para nabi ya kebanyakan pernah melewati fase mengembala. Ketika kecilnya itu para nabi kebanyakan mereka itu yang mengembala domba. Ibaratnya mengajarkan tentang pentingnya bagaimana memanage ya organisasi gitu. Organisasi kecil gitu ya, sudah besarnya udah bisa mengembala orang gitu ya, maksudnya mengorganisasi orang gitu, dengan berdagang, bermuamalah gitu. Nabi dulu bermuamalah kan ke berbagai negeri, ke Syam, ke Habasyah, jualan gitu ya, bermuamalah, dagang.
Dan itu manajemen juga, soft skill juga, teman-teman. Ya, dan itulah akhlak. Sehingga dalam prosesnya beliau networking terbangun, skillnya ada, kemudian integritas banget, dan orang-orang percaya, dan beliau memang secara proses pun sesuai syariat Islam. Akhirnya tergelarkanlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang al-amin gitu. Itu sebelum menjadi nabi gitu ya, akhlaknya sudah luar biasa. Dan ketika menjadi nabi, apalagi dibimbing sama Allah ya, dibimbing sama Allah tentang bagaimana hukum-hukum syariat. Udah pastilah itu mah menjadi inspirasi banget buat kita. Ya. Begitu contohnya soft skill, itu akhlak yang kemudian ada pada diri Rasul. Bahkan dikatakan kan akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an gitu kan. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an. Dan sebaik-baiknya teladan, uswah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah, kan dalam dikatakan laqad ja'akum kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Itu bicara soal soft skill. Bagaimana Rasul pun dalam intrapersonal ya, hubungan dirinya sendiri, Rasul saum, tapi Rasul tidak menyiksa diri saum sampai dengan wisol seharian full, enggak kan, dan tidak ada pada syariatnya. Harus dijaga. Rasul sering bermuhasabah. Rasul apalagi dalam intrapersonalnya beliau masih berhubungan ya dengan istrinya gitu kan, itu terkait kebutuhan biologis gitu. Enggak sampai kemudian kayak di agama lain kan ada tuh, tanpa mendiskreditkan ya, kita yakini Islam itu adalah agama yang benar, yang lain salah gitu ya. Tapi tidak berarti kita tidak toleransi. Kita lihat agama lain ada kan, mereka itu gak boleh berhubungan intim gitu ya sampai meninggal untuk menjadi seseorang yang seperti ini. Kan itu intrapersonalnya agak terganggu ya. Hubungan dia dengan dirinya sendiri, kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Nah, bicara soal soft skill ini, makanya Islam itu luar biasa. Dalam Islam, akhlak itu bagian daripada sebelum ke sana nih. Nah, kenapa kita harus membangun soft skill, hard skill, akhlak atau kemampuan diri itu sesuai syariat? Karena memang hidup kita tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sebaik-baik contoh dalam beribadah adalah Nabi Muhammad, karena beliau Allah SAW yang merisalahkan kepada kita bagaimana tata caranya, bagaimana dalam membangun hatinya, bahkan sampai dengan hati qalbu ya. Nabi Muhammad SAW sebagai contohnya, uswatun hasanah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku ya, dalam bergaul ya, dalam membangun personal branding. Alhamdulillah banyak teman-teman saya yang mengenal saya sebagai seorang yang berprestasi tapi aktivis muslim. Alhamdulillah jadi contoh. Bahkan ketika saya pertama kali ya diumumkan sebagai seorang mapres di kampus, ada teman yang bilang gini, "Selamat Pi, barakallah, kamu sudah menyelesaikan setengah tugas dakwah kami." Nah, saya mikir keras tuh, mikir panjang, maksudnya apa? Oh, ternyata ketika dijelaskan, kamu tuh mencontohkan bahwasanya seorang aktivis muslim juga bisa berprestasi gitu. Bisa berprestasi gitu. Nah, itu kan jadi dakwah. Akhirnya nilainya pahala gitu ya, ketika bisa menginspirasi kayak gitu. Terbangunlah personal branding seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang. Dan memang tugas kita untuk apa? Untuk berlomba-lomba ya, menebar kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam ayat ini ada sabiqu ila maghfirah min rabbikum. Bersegeralah, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan Allah. Ya. Setiap orang punya privilege-nya, teman-teman. Teman-teman di sini pengen tahu Rafathar? Tahu Rafathar? Dia mah udah dari semenjak lahir udah terbangun personal brandingnya gitu ya, sebagai anak sultan gitu. Sebagai anak sultan nih. Dari Sultan, bukan Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi sultannya sultan kaya gitu. Beda privilege-nya, teman-teman. Dia punya privilege. Tapi bukan berarti kita tidak punya privilege. Bahkan dalam, sebutlah Muhammad Al-Fatih, umur 21 tahun udah bisa menaklukkan Konstantinopel.
Lah kita 21 tahun ngapain? Nah, jangan dibandingkan. Kita punya jalan kebaikannya masing-masing. Jadikanlah Muhammad Al-Fatih sebagai inspirasi. Tapi kita punya caranya kita juga gitu ya. Muhammad Al-Fatih di kepemimpinan. Kita mungkin di dunia apa? Dunia sosial mungkin ya, di dunia kepenulisan mungkin ya. Kita punya tracknya masing-masing. Everyone has their own track gitu. Dan dari track itu kita punya privilege-nya masing-masing. Bisa jadi Muhammad Al-Fatih kalau diminta programming nggak bisa kayaknya karena belum ada waktu itu. Tapi teman-teman kalau seandainya ada yang suka programming, teman-teman punya privilege-nya, yaitu mungkin teman sejawat yang suka programming juga. Itu tuh privilege. Gitu ya. Everyone has their own track, everyone has their own privilege gitu ya. Jadi jangan mengeluh. Seorang muslim itu ketika diberi kenikmatan bersyukur, ketika diberi ujian ya bersabar gitu. Jadi setiap orang itu punya privilege-nya masing-masing. Bersyukurlah ya. Teman-teman bisa kuliah di IKOPIN, itu tuh sebuah privilege teman-teman. Banyak orang-orang yang nggak bisa kuliah bahkan banyak orang-orang yang nggak sekolah gitu. Makanya bersyukurlah ya dengan apa yang Allah berikan apapun itu. Panitia kalau waktunya habis kasih tahu ya. Ini masih banyak banget slide-nya. Dan ini ayat kemarin banget Akang ya, saya kemarin tuh baru khutbah di masjid, judulnya itu tentang pentingnya berislam secara menyeluruh atau kafah. Ya betul, Taufik. Ini tentang pentingnya berislam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini kemarin saya baru khutbah membahas soal ini. Karena kan lagi rame tuh beberapa waktu lalu ada seorang yang berilmu menyebutkan bahwa agama Islam itu bukan agama yang paling benar gitu bahasanya ya kalau salah. Padahal jelas agama Islam adalah agama yang satu-satunya yang benar. Kita meyakini itu. Kalau kita gak yakin, ngapain berislam? Gitu ya. Makanya harus berislam secara menyeluruh biar gak kayak gitu ya. Termasuk dalam membangun diri, personal diri, jadikanlah Islam itu sebagai personal branding. Maksudnya apa? Muslim. Oke ya. Contohnya kalau teman-teman menjadi seorang dokter yang Muslim, menjadi seorang yang atau dokter yang bermanfaat ya, dokter Muslim yang bermanfaat gitu. Atau pengen menjadi seorang dosen yang berdakwah gitu ya. Pengen menjadi seorang penyiar yang ustadz gitu ya. Atau pengen menjadi seorang pedagang ya. Pedagang yang pedagang yang qori gitu misal. Jadi jangan sekedar bukan sekedar duniawinya doang gitu ya. Tapi harus identitas Muslim itu harus selalu tertunjukkan dari diri kita. Ya. Tadi di awal saya dipanggil ustadz. Sebenarnya tuh ketika saya dipanggil ustadz tuh kadang-kadang selalu kayak gak nyaman. Karena saya pribadi merasa belum pantas disebut ustadz. Walaupun di rumah Tafiz ya, di tempat Akang mengabdi, rumah Tafiz ya dipanggilnya ustadz juga gitu sama masyarakat, sama anak-anak. Tapi ketika saya ngisi kajian, ngisi halqoh gitu ya, saya manggilnya Arafi. Arafi hari ini mau bilang ini, oh iya ustadz lagi. Padahal saya ngasih taunya Arafi, ya apa-apa ya. Oke. Ini udah dibahas tadi ya, hablum minallah, hablum minannas, hablum minafsi. Hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Hubungan manusia dengan sesama manusia itu hablum minannas. Hubungan kita ya, kita dengan diri kita sendiri itu hablum minafsi. Nah, yang personal branding itu ketiga hal ini dibangun ya. Tapi yang paling dominan itu di hablum minannas. Sistem pemerintahan, ekonomi, sosial ya, dalam bergaul. Nah, ini yang dibangun di sosialnya. Teman-teman harus banyak bergaul itu dengan personal branding teman-teman. Personal branding itu bukan berarti harus spesialis ya. Ini banyak yang diperdebatkan. Mending spesialis, mending generalis gitu kan. Mending menjadi seorang yang khusyuk, yang fokus di satu bidang atau
multi talent berbagai bidang, itu pilihan ya. Karena justru orang yang spesialis juga kebanyakan dari mereka juga generalis. Kayak contohnya dosen fisika, tapi ada dosen fisika yang dia itu sambil dagang, dosen fisika yang sambil yang ustad ya, yang jadi seorang ustad gitu. Saya dari lomba-lomba skripsi semuanya itu bicara soal karya tulis dan elektro ya. Tapi walaupun saya fokusnya di sana, spesialisnya di sana, tapi saya generalis juga gitu ya. Saya bisa A, B, C, D, jadi bangun bisnis bisa, ngajar tahfiz bisa gitu ya. Ngajar Quran bisa dan sebagainya bisa. Itu kan generalis ya. Jadi itu masih perdebatan soal spesialis dan generalis. Tapi intinya apa? Intinya adalah dalam bergaul ya, tunjukkanlah seseorang yang berakhlakul karimah ya, seseorang yang berakhlak baik ya, bukan berakhlak yang tercela gitu. Menjadi dosen fisika yang berakhlak baik. Banyak tuh kan dosen-dosen yang diomongin sama muridnya, tapi dosen-dosen mah kan mau baik mau kurang baik diomongin sama mahasiswanya. Tapi jadilah kita yang baik, ketika diomongin pun baik gitu ya. Kebaikannya, insya Allah itu jadi pahala jariah. Ini ada video, waktunya mungkin masih cukup ya, kita coba tonton. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen, start to finish in under 3 minutes, and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out, you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. Over the next minute, you see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they become. And he'll get all the credit. But you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Oke, maaf ya tadi ada suara dari ini. Mama Akang ada sesuatu. Oke, jadi tadi menampilkan video, walaupun mungkin di videonya ada agak-agak apa ya, kelihatan aurat mungkin ya. Tapi kita lihat secara konten, bukan konteks visualnya. Mudah-mudahan seperti itu ya, kita ambil pelajarannya. Dan kira-kira
Akang mau nanya, saya mau nanya, aurat, ya betul aurat. Mau nanya, kira-kira dari video tadi, kira-kira apa yang pelajaran yang didapat? Boleh di-share di chat box, teman-teman. Kan tadi tuh ada ya, satu laki-laki setengah telanjang, dan dia joget-joget sendiri, kayak GJ banget. Tapi ternyata nambah 1 orang awalnya. Kemudian nambah 3 orang. Mungkin awal-awal ngapain itu orang joget-joget sendiri gitu. Ternyata ada nambah 1 follower, nambah lagi jadi 4, nambah lagi sampai turning point dan akhirnya semuanya ikut satu lapangan ikut joget. Kan menarik ya. Kira-kira pelajaran apa sih yang didapatkan dari si Akang joget tadi? Percaya diri, kata Mas Rizky. Masya Allah. Ada lagi? Kepemimpinan itu sangat berpengaruh sekali. Oke. Ada lagi? Maaf. Kita percepat aja ya, waktunya mau habis. Nah, di video tadi, teman-teman, kita kalau bicara soal personal branding, maka keyakinan terhadap sesuatu, kata Mas Yadi. Oke, syukron ya yang sudah share. Kalau kita lihat dari video tadi, maka ada beberapa hal ya, percaya diri oke, keyakinan oke, kepemimpinan oke, benar. Itu bicara semuanya soft skill kan ya. Orang percaya diri itu gak bisa ujuk-ujuk ya. Dulu dia pemalu, jadi percaya diri kan gak bisa, harus dibangun. Dan itu soft skill, konsisten soft skill, mental yang kuat itu soft skill sebenarnya kan. Kalau menurut saya itu soft skill. Kemudian juga apalagi keyakinan, kepemimpinan itu kan soft skill ya. Dan soft skill itu bentar ya. Panitia, saya nge-WA sesuatu ya, maaf bentar. Bentar. Maaf ya, aduh. Ini ada keluarga kumpul di sini dan sedikit ini butuh bantuan Akang, butuh bantuan saya. Mudah-mudahan kalau bisa lebih cepat ini lebih bagus ya. Ada yang salvo ke jenggot, Masya Allah. Nah, ternyata bicara soal akhlak teman-teman, bicara soal soft skill, soal bagaimana kita bergaul, bagaimana kita membangun personal branding, itu tuh ada pada teori Maslow. Ada pada, ya ini teori Maslow, hierarchy of needs namanya. Dari basic needs, basic needs itu bicara soal safety dan physiological, kemudian ada apa nih karangin? Ada psychological needs, ada belongingness sama esteem, ada self actualization atau self fulfillment. Nah, branding, personal branding itu ada pada self actualization sama ada pada esteem needs ya teman-teman. Ada pada hierarki yang atas gitu ya. Esteem sama self actualization. Teman-teman dikenal menjadi seorang yang sesuatu ya, itu tuh self actualization ya. Dan itu tuh harus melewati yang basic sama psychological ya. Dan kayak misal teman-teman pengen berprestasi, maka teman-teman harus pintar gitu ya misal. Kalau teman-teman pengen jago nulis, maka teman-teman harus punya skillnya.
punya integritasnya gitu. Dan itu psychological sama basic needs. Dan ternyata dalam Islam sendiri itu ada seorang ulama yang membuat ini dalam kitab Nizamul Islam namanya dibahas yang namanya Toqatul Hayawiyah. Apa itu? Potensi kehidupan. Ada 3, ada kebutuhan jasmani, ada naluri, ada akal. Apa itu kebutuhan jasmani? Adalah bahasa Arabnya itu al-hajatul udhawiyah. Makan, minum, pakaian, kayak tadi hablum minafsi atau basic needs. Ya, basic sama safety needs. Itu kebutuhan jasmani. Kalau yang esteem ya, yang physiological itu naluri, teman-teman. Naluri atau yang disebut dengan gorizah. Ada 3, ada gorizatul tadayun, ada gorizatul baqo, ada gorizatul nawa'i. Tadayun, baqo, nawa'i. Apa itu tadayun? Naluri beragama, ya. Beragama itu naluri, teman-teman, ternyata. Karena seseorang itu membutuhkan sosok atau zat yang kemudian ditakdiskan, disucikan. Bahkan seorang ateis pun dia mensucikan sesuatu, apa? Ilmunya, ilmu pengetahuannya gitu, mentakdiskan. Karena pada dasarnya manusia itu terbatas, lemah ya. Maka perlu zat yang ditakdiskan. Kayak misal teman-teman naik pesawat kemudian turbulensi mau jatuh, orang Islam kan membaca kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, atau mungkin Allahu akbar gitu ya, innalillahi gitu. Kalimat-kalimat yang menyebut asma Allah gitu ya. Orang Kristen punya caranya sendiri, orang agama apapun punya caranya sendiri. Bahkan mungkin orang ateis yang bingung ngapain gitu ya. Tapi dia mungkin berpikir logika, wah saya harus ke sini gitu. Artinya ada kemudian hal yang kemudian ditakdiskan. Itu naluri beragama atau gojat tadayun. Maka teman-teman harus kemudian menjadi seorang yang mengekspresikan ini nalurinya itu dengan menjadi seorang muslim ya. Bahwasanya kita yakini Islam itu adalah agama yang paling benar, dengan cara kemudian berakhlak pun harus sesuai dengan agama Islam. Itu gojat tadayun ya. Ketika ada godaan riba gitu ya, mau pinjam ke bank, tapi kan saya muslim, saya punya naluri muslim nih, saya takut kepada Allah, maka gak jadi gitu ya, gak jadi pinjam ke banknya, misalnya kayak gitu. Atau punya godaan buat kredit rumah, misalnya gitu ya, akang pribadi mengambil itu hal yang tidak syar'i ya. Atau mungkin pengen mencuri gitu ya, mencontek misal, tapi gharzatut tadayun, naluri untuk beribadahnya itu tersentet gitu ya, tersuntik, akhirnya dia tidak jadi gitu. Itu gharzatut tadayun. Makanya dalam apapun, aktivitas apapun, barometernya itu harus pahala dan dosa. Kita melakukan ini berpahala gak? Kita melakukan itu berdosa gak? Harus pahala dan dosa menjadi barometernya. Kemudian ada gorzatul baqo. Nah ini yang kemudian menjadi personal branding. Ya. Baqo itu bicara soal naluri hidup. Naluri untuk mempertahankan diri. Naluri untuk show up. Gitu ya. Untuk menunjukkan diri kita, esteem and self actualization ya. Kalau Gorzatul Nawa'i itu bicara soal rasa kasih sayang, cinta, suka, itu Nawa'i. Tapi kalau Gorzatul Baqo itu esteem sama self actualization. Teman-teman pengen kelihatan sama orang gitu ya, itu baik, itu naluri gitu ya, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau pengen kelihatannya itu sambil joget-joget di depan TikTok gitu ya, nah itu perlu dipertimbangkan, hati-hati, malah jadinya tabarruj atau apa gitu. Tapi kalau teman-teman pengen kelihatan orang lain di TikTok sambil dakwah, itu bagus gitu. Gorzatul Baqonya ditempatkan pada wadah yang tepat gitu ya. Yang terakhir akal, dan saya yakin teman-teman di sini semuanya punya akal kan. Kalau gak punya akal gak mungkin kuliah gitu. Oke, kita percepatin. Ini ada video apa lupa? Video yang tadi ini. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa itu punya peran sebagai insan akademis, yaitu mereka yang memberikan solusi tepat guna, mereka yang mengkritisi permasalahan sekitar, dan memberikan solusi tepat guna, itu mahasiswa.
Dan dalam Islam pun ternyata dalam surah Al-Kahfi dikatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu nahnu naqussu 'alaika innahum fityatun. Mahasiswa kita itu adalah pemuda, teman-teman. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka fityah, pemuda. Kata pemuda ini di samping artinya pemuda, kata fityah ini di samping artinya katanya pemuda, juga artinya adalah hijau. Hijau. Ibaratnya kita pernah belajar yang namanya klorofil, hijau daun. Pemuda itu ibaratnya klorofil. Dia yang membungakan bunga yang indah untuk agamanya, bangsanya gitu ya. Membuahkan buah yang segar ya untuk keluarganya, untuk dirinya gitu ya. Untuk circle lingkungannya gitu. Itulah kita, klorofil, membungakan bunga yang indah, membuahkan buah yang segar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, dan pemuda itu harus amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhannya. Wazidnahum huda, senantiasa ditambahkan petunjuk ya, huda kepada dirinya. Jadi gak sekedar hidup tapi senantiasa dia mencari petunjuk ya, ilmu. Petunjuk ada apa aja? Ada hidayatul irsyad wal bayan, hidayatul taufik, hidayatul aql. Hidayatul taufik itu datangnya dari Allah. Hidayah irsyad wal bayan, itu adalah Al-Qur'an ya, hadis, ijma, qiyas gitu. Syariat Islam itu adalah irsyad wal bayan, dan hidayatul aql itu yang kita semuanya miliki. Dan hidayatul taufik dari Allah itu turun ketika kita ketika hidayatul aql menghampiri hidayatul irsyad wal bayan ya. Ketika akal kita mempelajari Al-Qur'an, syariat Islam, maka insya Allah taufik itu turun gitu. Makanya pemuda itu yang senantiasa mengikhtiarkan dirinya untuk menambah wazidnahum huda, tertambah huda kepadanya, petunjuk gitu ya. Senantiasa mengkaji Islam, senantiasa belajar, mendakwah gitu ya. Berakhlakul karimah sebagai seorang muslim gitu. Itulah kita sebagai pemuda yang sesungguhnya. Wazidnahum huda wa rabbatna ala qulubihim. Nah, bicara soal akhlak tadi ya, dalam Torah itu ada poin tentang bergaul, walaupun tadi kita udah bahas juga bergaul. Ternyata dalam Al-Kahfi juga ayat 13-14, pemuda juga harus warabatna ala qulubihim, apa? Senantiasa saling tertaut. Tertaut apa? Qulubihim, hati mereka, ya. Pemuda itu harus saling tertaut hati mereka. Artinya kalau saling itu gak sendiri ya, gak jomblo. Boleh status jomblo, tapi berjuang di jalan Allah itu gak boleh jomblo, teman-teman. Gak boleh sendirian, bareng-bareng. Maka bersyukurlah teman-teman yang di DKM terlibat jadi rohis, remaja masjid dan sebagainya. Bersyukur gitu ya. Karena teman-teman punya circle yang baik, circle yang warabatna ala qulubihim ya. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Pemuda itu idh qamu faqalu, ketika komu berdiri, mereka berani untuk qalu, beraspirasi, menyampaikan gagasan, membangun karya gitu ya. Teman-teman, kira-kira teman-teman udah punya karya apa sih? Gitu ya. Karena personal branding pun harus punya karya. Atau jangan teman-teman pengen terbangun personal brandingnya sebagai seorang pemalas gitu. Jangan kan? Tapi harus punya karya. Kalau pengen sebagai seorang berprestasi, coba ikut PKM, ikut PMW, ikut LKTI, ikut lomba-lomba apapun gitu ya, sampai berprestasi di kelasnya. IP-nya IPK-nya dirawat ya, dijaga gitu ya. Jadi dipertahankan gitu. Nah, itu karya teman-teman. Atau pengen bikin sebuah produk gitu ya, pengen bikin sebuah bisnis startup, itu karya teman-teman. Dan itulah yang menjadi apa yang teman-teman gagaskan. Irqamu faqalu. Ketika sudah tegap berdiri komu, maka faqalu, menyampaikan apa yang kemudian perlu disampaikan ya, qalu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jangan rebahan wae, jangan main HP wae ya teman-teman. Ya, siapa yang rebahan mulu? Jangan-jangan ini ada yang ikut kajian sambil rebahan. Karyanya buku antologi Kak, gak apa-apa, bagus. Itu pun nanti harus punya target, cita-cita pengen nulis buku solo sendiri. Dulu juga saya sebelum nulis, saya tuh nulis ikut program nulis bareng gitu ya, 20 orang. Kemudian
buku yang kedua 10 orang, buku yang akhirnya pernah yang terakhir cuma berdua gitu nulis bukunya. Gak apa-apa, step by step, namanya juga belajar kan, proses gitu teman-teman. Punya buku antologi juga itu bagus banget ya, daripada orang-orang yang gak punya buku sama sekali. Oke. Ini ya udah kita bahas interpersonal, dan semua itu teman-teman, bahkan bicara soal soft skill itu bisa lahiriah, lahir ujuk-ujuk jago ngomong, public speaking enggak, tapi ya nanti pada usia tertentu itu secara lahiriah dia jago gitu, bakat. Tapi ada yang perlu latihan gitu ya. Saya itu selama 4 tahun ketika kuliah saya tinggal di masjid ya. Itu contoh yang lingkungan ya, kan ada latihan lingkungan. Tinggal di masjid itu saya diminta untuk ngisi kajian, ibu-ibu bapak, khutbah, kemudian ngajar anak-anak gitu ya, bersosialisasi dengan masyarakat, ya, jadi takmir masjid kan kayak gitu. Dan dari situlah kemudian secara lingkungan mendorong saya untuk terbangun skill bagaimana bersosialisasi, terbangun skill bagaimana public speaking ya, hard skillnya dapat, soft skillnya dapat. Artinya bisa dilatih, bisa terbangun dari lingkungan, atau mungkin memang dari lahir, teman-teman. Intinya apa? Asah diri ya, asah diri. Jangan mudah-mudahan salah, jangan mudah-mudahan mulu. Gak apa-apa mudah-mudahan, tapi harus bisa memanagenya. Ada bahasan kalau ada waktu nanti, ada bagaimana manajemen diri, manajemen fokus, sama manajemen hati ya. Itu agim banget. Dan seorang yang punya personal itu dia senantiasa membagikan insight, membagikan pengaruh yang tanpa sadar mengendap di bawah sadar orang-orang yang terpengaruhi, tingkah lakunya pun terbangun. Contohnya teman-teman yang suka Korea ya, siapa nih yang suka Korea? Dulu saya pernah masa jahiliyah itu sih ya. Tahu Kwang Min, Yong Min? Itu personil boyband yang kembar. Tahu lah banyak beberapa ahli. Dan ternyata kalau kita lihat itu benar-benar mengendap di bawah sadar ya, insight. Kalau bahasa ilmu eskatologik atau ilmu akhir zaman itu namanya subliminal message. Kan serem ya. Tapi benar itu ada. Ketika teman-teman nulis buku atau teman-teman bikin konten lah di Instagram, isinya soal dakwah. Ternyata secara tidak sadar orang-orang yang baca itu banyak yang tergerak buat ngikutin apa yang teman-teman sampaikan di konten yang teman-teman bikin ya. Contohnya dakwah soal pentingnya sholat. Saking seringnya, kayak misal teman-teman di depan rumah sekali lewat tuh tukang tenonet, ada tukang es krim, awal-awal cuek, kedua kali tenonet cuek, sampai 15 kali tukang es krim lewat pasti kayaknya pengen beli es krim deh gitu ya. Secara tanpa sadar juga ada kepengen gitu. Itulah yang kemudian yang disebut dengan insight ya, pengaruh yang mengendap di bawah sadar yang mengarahkan tingkah laku. Waktunya habis gak ya? Tadi 5 menit lagi. Riding the wave or making the wave. Jadi coba teman-teman yang mengendalikan gelombang, kalau nggak bisa coba buat gelombang sendiri teman-teman. Kalau teman-teman pengen menjadi penulis, misalnya personal branding, Rasulullah itu orang yang leadership banget. Coba teman-teman lagi di DKM, ikhtiarkan, pantaskan diri teman-teman menjadi seorang yang pemimpin. Menjadi pemimpin bukan berarti jadi ketua ya, tapi sikap pemimpin ikhtiarkan tertanam dalam diri teman-teman. Itu riding the wave. Kalau nggak bisa, coba making the wave. Teman-teman bikin circle sendiri, bangun komunitas gitu ya. Bangun komunitas, teman-teman yang menjadi foundernya, teman-teman yang menjadi direkturnya itu making the wave gitu ya. Penulis gitu ya. Penulis, teman-teman ngekor ke orang lain gitu ya. Misal saya juga punya program nulis bareng sama teman-teman, cuman masih terbatas. Ada yang ngekor ke Akang dulunya itu akhirnya dia bikin sendiri gitu ya. Awalnya riding the wave dulu di komunitas Akang dia show up. Tapi ternyata ketika sudah selesai proyeknya dia bikin lagi sendiri wave, making the wave. Gak apa-apa. Akang marido ya, yang penting itu kebaikan, insya Allah jadi pahala jariah gitu ya. Dan itulah ya riding the wave or making the wave. Makanya mindset itu penting. Kita perlu bersabar dan menjadi bagian dari mereka yang menggerakkan perubahan.
because progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Gak apa-apa, awalnya semangat ya, tapi jangan sampai patah semangat. Kayak gini nih, kok oke semangat, kok gini-gini aja ya. Ini semua percuma. Mungkin pernah kita ada di titik, oke, kayaknya ini percuma deh. Tapi kalau kita terus lanjut, insya Allah itu ada kemajuan. Wah, mulai ada kemajuan nih. Mungkin nanti ada turun lagi. Tapi kita menunggu sebuah statement muncul dari mulut kita. Untung dulu nggak menyerah. Jadi teman-teman mau jadi apa? Titel Muslim itu harus nantiasa tertaut dalam diri teman-teman. Dan dalam proses menggapai menjadi apa itu, jangan menyerah, teruslah berjuang ya. Saya mah? Nah, kayak gini nih. Tidak berbuat apa-apa versus perubahan kecil tiap hari. Kalau tidak berbuat apa-apa, mau berapa kali ya kayak 1 dipangkatin berapapun ya tetap 1. Tapi kalau 1,01 pangkatin kayak setahun 365 hari, ada perubahan 37,8 ya. Jadi hayu ya, jangan berabahan mulu, jangan main HP mulu. Gak apa-apa main HP kalau sambil bisnis gitu ya. Ya bermanfaat intinya. Ini ada video, channel waktunya habis, kita lewati. Nah, alhamdulillah ketika Akang itu sudah membangun personal branding, menjadi seorang muslim yang berprestasi gitu ya. Walaupun Akang sendiri masih merasa prestasi saya masih gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah personal branding itu membuat saya sering diundang kayak gini nih. Banyak banget alhamdulillah. Kayak setiap pekan itu selalu ada yang minta Akang ngisi acara gitu ya. Bahkan pernah saya ngisi acara dengan peserta itu 8.000. 8.000 peserta satu gimnasium. Kalau di UPI itu ada gimnasium, gedung khusus buat wisuda. Saya ngisi acara di sana jadi pemateri. Dan dikasih penghargaan sama Bapak Agus Haryudhoyono. Waktu itu ada acara silaturahim akbar, pengisinya itu dari Demokrat, gitu ya, Partai Demokrat. Bapak Agus Haryudhoyono, nggak apa-apa ya. Walaupun tidak satu ideologi gitu misal, ya itu mah hal yang perlu. 2 menit lagi waktunya ya. Oke lanjut. Udah habis deh. Ini mungkin terakhir dari saya, sebuah statement. Alhamdulillah ketika kita sudah terbangun brandingnya, jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Proses teman-teman membangun personal branding itu adalah proses belajar. Dan ketika teman-teman sudah terbangun personal brandingnya, maka itu prestasi. Dan jadikanlah prestasi itu sebagai media untuk kita berdakwah. Ya, jangan udah terbangun kita malah menjadi sombong, takabur ya, uzub gitu ya. Tapi jadikan itu sebagai media kita untuk berdakwah, teman-teman. Ya. Saya sampai sekarang udah 2 tahun expire titel mahasiswa berprestasi, tapi karena saya terus berdakwah tentang pentingnya berprestasi muslim itu, ya masih nempel gitu saya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Itu Instagram saya @mraffi anggara, Instagram dakwahnya. Saya punya IG dakwah bareng tim namanya Im Dakwah. Ini ada program ini juga ya di Im Dakwah, ada program sedekah nasi Jumat setiap Jumat. Kita minimal setiap Jumat itu berbagi 50 bungkus, satu bungkusnya 10.000. Alhamdulillah kita punya donatur tetap dan 500.000 itu selalu keluar setiap minggu ya minimal, bahkan pernah 1 juta, 2 juta gitu ya. Dari program sedekah nasi, kita sudah ada di 27 daerah. Tapi tim yang khusus saya itu ada di Kabupaten Bandung ya. Kemudian di Im Dakwah juga saya punya program kelas-kelas online ya bekerja sama dengan Hilmi, Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, di mana di sana mengundang para intelektual muslim mendiskusikan isu-isu yang lagi rame tapi dalam sudut pandang Islam gitu. Kayak pernah kita ngebahas tentang artificial intelligence untuk memfilter berita-berita hoax tentang Palestina gitu. Waktu itu lagi rame Palestina atau lagi rame tentang poster yang kepakan sayap gitu ya. Kepakan sayap
itu dibikin tentang bahasa dan kekuasaan. Ada forumnya itu dari profesor yang concern di bahasa gitu. Kayak gitu. Jadi kita bahas di Hilmi seperti itu, silahkan boleh cek juga. Dan jangan lupa follow IG M. Raffi Anggara. Ini nomor WA saya di bawah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi ada sedikit gangguan juga ya, bukan gangguan nih, karena mungkin hajat yang lain. Mohon maaf. Kita tutup. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Raffi yang telah menyampaikan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya ataupun mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Pertanyaan dibatasi sampai 3. Saya ulang kembali, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh mengaktifkan mikrofonnya ataupun mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Itu biasa kalau Mas. Oke. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan membacakan pemenang giveaway minggu kemarin. Yang pertama ada Salsabila _Putri_. Yang kedua ada RRLLANN_. Dan yang ketiga ada Mira_Fitria. Untuk yang barusan disebutkan boleh menghubungi Teh Siti. Itu ada pertanyaan dari chat box. Ini ada yang bertanya, Ustadz, melalui chat pribadi ke saya. Bagaimana tips untuk membangun personal branding yang baik?
Boleh diulangi tadi terputus suaranya. Bagaimana apa sih? Suaranya terputus tadi. Maaf Ustaz. Bagaimana tips untuk membangun personal branding yang baik? Oke. Pertanyaannya sangat umum ya, Masya Allah. Bagaimana membangun personal branding yang baik? Ini juga ada pertanyaan dari SM ya di chat box, nanti mungkin boleh ditanya, boleh disampaikan. Bagaimana membangun personal branding yang baik? Ya intinya sesuai moral yang paling biasa, tapi yang paling intinya itu adalah dengan sesuai syariat Islam gitu ya, yang baik. Jangan pengen menjadi pejabat gitu ya, misal pengen menjadi pejabat tapi menggunakan cara-cara yang tidak halal gitu, misal pengen jadi penulis tapi menjiplak tulisan orang lain, jangan kan. Tapi menggunakan cara-cara yang sesuai, karena kan baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah, makanya harus baik menurut Allah gitu ya. Dan kalau taunya gimana? Nanya ke guru, ke ustadz, pelajari agama Islam gitu ya. Jadi definisi baik seperti itu. Ya, itu mungkin jawabannya Yogi. Lagi ini dari siapa ya? Bagaimana cara bergaul yang baik dan sesuai syariat agar tidak ikut-ikutan dengan kondisi zaman yang ada sekarang? Cara bergaul. Kan ada hadis kalau saya nggak tahu perkataan ulama. Kalau kita bergaul sama orang tukang parfum ikut dapat bau harumnya gitu ya, sama tukang arang ikut itemnya, kan itu hadis yang sangat populer ya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman harus nyari circle yang memang menjaga teman-teman. Tadi Akang tuh mau ngasih video yang tentang, kan ada pepatah mengatakan berjalan sendiri itu cepat, tapi berjalan bersama itu jauh gitu ya, lebih jauh. Ketika teman-teman sendirian, kayak misal ke Ikopin dari rumah, berangkat sendirian, kayak bisa jadi lebih cepat ya, ngebut, fokus. Tapi kalau sambil ngebonceng, bisa jadi ngobrol dulu, jajan dulu gitu ya, sarapan dulu gitu ya. Tapi ketika jalan sama-sama, teman-teman itu mendapatkan banyak ilmu baru, bisa jadi teman-teman ditraktir ya, bisa jadi teman-teman dikasih uang misal gitu, gak tahu kan, itu bareng-bareng. Tapi jauhnya kemana? Jauh kepada kebaikan atau jauh kepada keburukan? Jadi tergantung orang yang kita bonceng gitu ya. Kalau kita ke Ikopin ngebonceng orangnya itu ngajak kita buat makan bareng, sarapan gitu ya, dia traktir, berarti dia baik. Insya Allah itu jadi inspirasi buat kita kalau ngajak orang lain kudu traktir juga gitu. Tapi kalau justru yang kita bonceng malah ngajak kita buat yuk kabur gak usah kuliah gitu. Jadi itu cari circle yang memang support kita, yang kita inginkan. Kalau teman-teman pengen jadi penghafal Quran, cari pesantren penghafal Quran atau mungkin komunitas penghafal Quran yang sesirkel dengan keinginan kita atau kebutuhan kita ya, gitu. Jadi cara bergaul yang baik ya cari orang yang baik, gitu ya. Di samping mungkin kita juga harus punya guru. Kalau bicara bergaul dengan yang baik, cari orang-orang yang baik, maka kita mengambil kebaikannya itu dari orang lain. Tapi kalau terkait kitanya sendiri, kita harus belajar juga ya. Belajar bagaimana akhlak yang baik itu. Artinya harus punya guru gitu ya. Bagaimana dalam bersosial. Ada kitab namanya tuh kitab Nizamul Ijtimai. Itu yang akan pelajari tentang peraturan bergaul dalam Islam, ijtima, bersosial dalam Islam. Itu secara banyak dibahas, makanya intinya belajar dan cari guru gitu, guru tentang bagaimana bergaul pertemanan, persahabatan, bahkan teman-teman tahu ya bergaul dengan istri itu arahnya kemana, tahu kan? Itu masih dalam kajian soal nizamul ijtimai sebenarnya kan, gitu. Jadi harus dipelajari biar tahu batasan-batasannya. Kayak misal punya teman atau punya sahabat yang lawan jenis, itu boleh gak? Nah, ternyata dalam Islam kayak gini gitu. Itu harus dipelajari. Punya batasannya gimana gitu ya. Punya saudara sepupu ya, sepupu yang lawan jenis, pergaulannya kayak gimana. Itu pun harus dipelajari, bagaimana, apakah dia mahram kita atau bukan. Itu harus benar-benar digarisbawahi ya. Jangan sampai kan contohnya sepupu itu mahram atau bukan, nikahi sepupu. Tapi artinya dalam
boncengan sama sepupu. Kayak sepupu, makanya harus diperhatikan. Kayak gitu teman-teman. Baik, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan terakhir dari Paris. Izin bertanya, Kang, kenapa semakin majunya teknologi, semakin banyak yang menganggap mengikuti aturan agama dicap sebagai aturan yang kuno? Ini banyak. Sebenarnya kalau pertanyaan di sini ada dari Sri sama dari Sela ya. Cuma nanti kalau mau nanya di luar forum boleh ya, karena cuma 3 pertanyaan teman-teman. Nah, untuk terkait teknologi akhirnya malah mengatakan agama itu semakin kuno. Ini yang perlu di-highlight sebenarnya itu tuh justru framing kayak kuno, padahal enggak. Justru dulu dengan Islam ketika masa Abbasiyah, teknologi itu lahir dari Islam justru. Sebutlah Fatimah Al-Fihri dari kalangan perempuan yang mendirikan universitas pertama justru dari seorang muslimah. Sebutlah Al-Khwarizmi, sebutlah siapa lagi? Ibnu Firnas, sebutlah siapa lagi? Ibnu Sina, Khodun ya. Banyak pokoknya kan yang mereka itu adalah ilmuwan muslim dan pencetus justru, dan datangnya dari Islam. Tanpa ada angka 0 yang diinisiasi oleh Al-Khwarizmi, ya mungkin ada komputer, laptop gitu ya, digitalisasi apapun kan itu biner ya. Makanya justru Islam yang membangun awal terkait teknologi itu. Nah, framing yang kemudian membangun kayak agama itu justru malah membuat terlihat kuno karena teknologi, itu justru framing. Seharusnya teknologi yang menyesuaikan dengan agama gitu ya. Coba Akang kalau bicara soal teknologi dan agama, role modelnya itu ada Profesor Fahmi Amhar. Beliau ahli geofisikal dari pokoknya orang Riau, lupa LIPI atau BMKG gitu ya. Yang beliau itu profesor tapi ustadz banget gitu ya, luar biasa beliau pembahasan soal teknologi dan Islam gitu. Dan ini yang menjadi concern Akang juga di Imdakwah, Intelektual Muda Berdakwah. Jadi teknologi itu justru jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan hadharah, ada yang disebut dengan madaniyah ya. Hadharah itu peradaban, madaniyah itu adalah hal-hal yang tidak terikat dengan nilai. Kayak misal teknologi, motor itu haram halal gitu ya, haram halal, enggak haram enggak halal, mubah gitu. Tapi ketika digunakan motor untuk misal balap liar, membunuh orang gitu ya, menabrak orang gitu, itu jadi haram gitu. Makanya teknologi itu Islam support selama itu untuk kebaikan, untuk kemajuan peradaban, hadharah ya gitu. Jadi bukan Islamnya yang kayak tertinggal, justru harusnya teknologi itu banyak tuh, kayak contoh sekarang Muslim United, teman-teman tahu gak ya? Muslim United, BBN, Ustadz Umar Mita, Yungaji gitu ya. Mereka itu berdakwah dengan teknologi gitu ya, menggunakan teknologi. Video editingnya tuh bagus-bagus gitu ya. Kemudian cara nge-broadcast itu kan perlu teknologi. Saya sekarang membangun rumah tahfidz sama teman-teman, sama tim, itu digital banget. Cara nge-broadcast harus tahu, cara digital marketing harus tahu, itu kan teknologi. Jadi sebenarnya itu bukan Islam yang terlihat kuno, tapi justru Islam yang membuat teknologi itu hadir gitu ya. Gitu mungkin. Gitu ya. Banyak kok ilmuwan muslim yang mereka itu ustadz gitu ya. Jadi enggak kuno kok kalau teman-teman muslim kemudian ahli teknologi, itu justru bagus. Jadilah teman-teman figur justru ya. Figur orang yang ahli teknologi tapi juga ahli dalam berislam. Itu mungkin ya, Faris. Baik, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kembali kepada Ustadz Rafi yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan saya apresiasi teman-teman yang sudah bertanya pada hari ini. Dan mungkin sesi terakhir ada foto dulu ya, Kang, sama panitia, sama akangnya, sama peserta, semuanya.
Untuk teman-teman mohon di on cam-kan dulu.